Brownian motion atau gerak Brown ya. Brown itu nama orang ya. Ini tentu yang awalnya yang mengkaji namanya ya Brown ya, makanya dikenal sebagai Brownian motion ya. Dan ini banyak aplikasinya ya. Kita ikuti penjelasannya. Nah, kita mulai dengan membahas tentang random walk yang simetri, yang mana setiap time satuan waktu punya kemungkinan yang sama untuk bergerak ke kiri atau ke kanan. Jadi saya kira ini dulu waktu belajar tentang random Markov discrete sudah kita pelajari. Misalnya kita sekarang berawal pada titik 0. Ya, seseorang bisa bisa pindah dari titik 0, bisa bergerak ke kanan ke angka 1 atau bergerak ke kiri ke min 1. Nah, peluang bergerak ke kanan setengah, peluang bergerak ke kiri setengah. Nanti kalau sudah di 1, maka dia juga bisa ada kemungkinan bergerak kedua dengan peluang setengah atau kembali ke 0 bergerak ke kiri. Demikian juga kalau sudah di min 1 bisa bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri ke min 2. Itu dengan peluang sama setengah. Nah, itu yang disebut sebagai symmetric random walk. Jadi secara umum peluang bergerak dari I ke I+1 itu setengah sama dengan peluang bergerak dari I ke I-1. Kalau saya gambar untuk random walk ini secara lebih, misalkan anggap realisasi sebagai berikut. Ya, jadi misalnya berawal di titik 0 ya. Misalkan gerakan ke 1 ke kanan. Ya. Gerakan kedua ke kanan. Gerakan ketiga ke kiri. Kemudian gerakan pertama ke kanan, gerakan kedua ke kanan, gerakan ketiga ke kiri, lalu gerakan keempat ke kanan lagi, lalu gerakan kelima ke kanan. Berarti setelah 5 kali bergerak, posisinya berada di angka 3. Ya. Gerakan ke 1 itu secara umum saya notasikan dengan X1. Ya. Jadi kalau saya buat variabel acak XI itu sama dengan 1 jika bergerak ke kanan, dan min 1 jika bergerak ke kiri. Maka di sini kita memiliki X1-nya itu adalah karena bergerak ke kanan 1, X2-nya bergerak ke kanan berarti 1,
X3 bergerak ke kiri, min 1, X4 bergerak ke kanan berarti 1, X5 bergerak ke kanan berarti 1. Kalau kemudian ini saya gambar dengan sedikit cara yang berbeda. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Ini gerakan ke setelah atau gerakan ke ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang ke atas posisinya 1, 2, 3, 4. Pada awalnya di titik 0. Setelah bergerak 1 kali, X1 ke kanan, berarti ke 1. Ya. Jadi dari 0 ke, saya hubungkan aja, nggak apa-apa, sebentar. 0 ke 1. Habis itu gerakan kedua ke kanan lagi, berarti ke 2. 2. Setelah itu gerakan ketiga ke kiri. Ke kiri berarti ke berkurang, ke 1 lagi. Gerakan keempat ke kanan, berarti naik lagi. Setelah gerakan kelima ke kanan lagi, berarti ke angka 3. Ya. Jadi ini realisasi random walk. Kalau saya kira pernah saya sampaikan, kalau kita menggambarkan gerakan random walk ini dalam satu halaman ini, waktunya dari 0 sampai misalnya sampai 1000, ya, start di 0, lalu grafik yang biru di atas itu kalau digambar, kalau sampai 1000 gerakan mungkin akan seperti ini nanti. Ya. Jadi grafik random walk itu kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Ya bisa naik bisa turun ini. Tapi gambar yang di bawah ini tetap saja setiap kali gerakan bisa ke kanan satu satuan atau bisa ke kiri satu satuan. Jadi tetap saja kalau di zoom ya grafiknya sama seperti yang biru di atas, yang bawah hanya nampaknya saja seperti tidak satu satuan karena skalanya 0 sampai 1000. Setelah satu gerakan posisinya di 1, saya akan sebut di sini sebagai X1. Ya. Lalu posisi ini sebagai X2. Posisi ini sebagai X3. Ya, ingat, ini beda ya, X dengan indeks dan X dalam kurung. Ini posisi setelah gerakan keempat. Ini posisi setelah gerakan ke-5. Ya. Maka Anda lihat di sini bahwa posisi setelah gerakan ke-5 itu sama dengan posisi gerakan ke-1 ke kanan, ditambah posisi gerakan kedua, tambah hasil gerakan ketiga, tambah hasil gerakan keempat, antara ke kanan atau kiri, tambah hasil gerakan ke-5. Ya. X5 kan sama dengan 3 di sini. X5 sama dengan 3.
Ini juga 1 tambah kok 5, 3. Bentar, gambarnya. Ya, 1, 1, min 1, 1 plus 1 ya sama dengan 3 ya. Saya bisa tuliskan sama dengan 3 kali 1. 3. Ya karena gerakannya ke kanan 1 satuan, gerakannya ke kiri 1 satuan. Maka X5 adalah 1 dikali X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Di mana XI itu tadi nilainya bisa 1 atau min 1. 1 kalau bergerak ke kanan, kemudian min 1 kalau bergerak ke kiri. Itu random walk ya, random walk simetri. Nah, sekarang saya akan modifikasi bahwa gerakannya itu tetap saja ke kanan dan ke kiri, ke kanan peluangnya setengah, ke kiri peluangnya setengah, tapi ke kanan tidak sama dengan 1 satuan. Kita akan buat gerakannya ya, kalau ini 0 ke kanan, bisa ke kanan, bisa ke kanan, terus atau bahkan nanti bisa ke kiri. Panjang ini bukan 1, tapi sepanjang saya sebut delta X. Ini juga panjangnya delta X. Kalau yang di atas delta X-nya 1. Seperti ini delta X, ini 2 kali delta X, ini 3 kali delta X, yang ini min delta X, yang ini min 2 kali delta X ya. Nah, kalau untuk kasus yang atas, maka nanti X5 itu tentu tergantung juga dari hasil dari X1-nya ke kanan, X2-nya ke kanan, X3-nya ke kiri, terus X4, terus X5. Cuman jauhnya atau posisinya itu bukan sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Tapi nanti 3 kali delta X ya, karena kalau yang atas kan 3 itu 3 kali 1. Karena melangkahnya satu satuan. Kalau yang bawah melangkahnya ke kanan atau ke kiri sepanjang delta X, maka di sini nanti jauhnya di sini posisinya adalah delta X, bukan 1 ya. Kalau delta X-nya 1 kembali ke yang atas. Nah, nantinya kita akan ya akan diambil delta X semakin kecil ya. Delta X semakin kecil menuju 0. Nah, kalau ya menuju 0. Nah, kalau delta X menuju 0 nanti baru grafiknya benar-benar yang ini
apa namanya, continue gitu. Ya ini nanti yang tidak lain adalah merupakan random walk ya. Jadi langkah delta X-nya nanti kita akan ambil menuju 0. Nantinya akan menghasilkan random walk. Akan menghasilkan apa yang disebut sebagai random walk. Ya, itu apa namanya konsepnya. Kita baca lanjut di bawahnya. Ya, saya kira ilustrasi ini harusnya jelas. Oke, kita baca. Sekarang kita akan anggap we speed up, mempercepat proses ya dengan mengambil step yang semakin kecil ya. Lalu nanti kalau kita ambil limitnya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai gerak perawan, yaitu penjelasan secara intuitifnya. Secara lebih persisnya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya, anggap pada setiap waktu delta T time unit ya, kita mengambil step delta X ke kanan atau ke kiri dengan probabilitas yang sama. Ya. Nah, kemudian jika kita ambil XT menyatakan posisi pada waktu T, maka posisi pada waktu T, XT, bisa kita tuliskan sebagai delta X kali ini. Ya. X1 ditambah X2 dan seterusnya. Nah, bedanya di sini T-nya kan T-nya di sini bisa sembarang ya. Kalau pada contoh yang di atas kan saya ambil X5. Ya, X5. Karena delta X di sini kita tahu delta X-nya ya. Delta X-nya umum. Kalau saya ambil interval waktunya misalnya 0 sampai misalnya 7 ya. 0 sampai 7. Lalu saya ambil delta T sama dengan 2. Maka kalau T dibagi delta T adalah 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, di sini kita menuliskan bahwa X7 itu akan sama dengan delta X ya, kali X1 plus X2 plus X3 saja. Ya. Karena T per delta T-nya pecahan. Jadi T per delta T ini adalah bilangan bulat yang terbesar yang kurang atau sama dengan T per delta T. Ya. Jadi kalau kita membuat grafik ini nanti XT-nya ini kita hanya menggambar sampai pada waktu atau sampai pada gerakan ke T per delta T. Mungkin tidak persis. Ya. Jadi kalau kita misalkan punya
jadikan 2, 4, 6 ya. Ya kalau delta X-nya sama dengan 2, maka nanti posisinya yang ini tadi. Ini delta X, 2 kali delta X, 3 kali delta X, 4 kali delta X. Ya. Kalau misalkan gerakan pertama ke kanan, berarti dari 0 akan nanti bergerak ke delta X. Kemudian kalau gerakan kedua ke kanan lagi akan ke delta 2 kali delta X. Kalau gerakan ketiga ke kiri misalkan akan kembali lagi ke delta X ya. Jadi ketika di sini kita membuat X7, maka sesungguhnya kita menggambar grafiknya kita hanya sampai X6 saja. Sampai waktu 6 ya, karena kita kan seharusnya akan bisa menggambar kalau kita nanti tahu gerakan ke-4 sampai 8 gitu. Jadi ini grafik dari X7 ya. Dari X7, jadi hanya sampai waktu 6 ini. Cuman nanti kalau ini kan saya ambil delta X-nya 2, delta T-nya 2. Kalau delta T-nya mendekati 0, sebenarnya nanti grafiknya ya akan mendekati waktu 7 ya, akan mendekati waktu 7, akan mendekati T yang sama dengan 7 ya. Jadi kalau nanti delta T-nya menuju 0, grafiknya sesungguhnya grafik dari X7 misalnya, ya benar-benar akan sampai pada waktu yang dekat sekali dengan 7. Nah, jadi dari ini, kalau kita anggap X-nya tadi nilainya 1 kalau bergerak ke kanan sepanjang delta X, dan bergerak dan X-nya min 1 kalau dia bergerak ke kiri, dengan peluang yang sama ke kanan maupun ke kiri, setengah, maka kita akan bisa hitung ekspektasi X, ekspektasi XI, ekspektasi XI karena I-nya bernilai 1 kali peluang ke kanan, ditambah min 1 kali peluang ke kiri, 0, ekspektasi X kuadrat, XI kuadrat, 1 kuadrat kali setengah, tambah min 1 kuadrat kali setengah, setengah tambah setengah 1, maka variansi XI, ekspektasi XI kuadrat dikurangi ekspektasi XI dikuadratkan 1 dikurangi 0. Ya, jadi variansinya 1. Sehingga ekspektasi dari XT ekspektasi dari delta X X1 sampai X yang ke T per delta T, delta X-nya itu bilangan. Kali ekspektasi X1, dan seterusnya sampai terakhir ekspektasi yang ke X
T per delta T. Ekspektasi X1 0. Yang lainnya juga semuanya 0. Sehingga min-nya 0. Ya. Ekspektasi dari XT. Kalau variansi XT, karena XI-nya independen, sifat variansi, kalau konstannya jadi kuadrat, delta X kuadrat kali variansi X1 karena independen ya, sampai variansi XT per NT per delta T delta X kuadrat variansinya dari 1. Ya ingat, ini 1 plus 2 plus 3 sampai T per delta T. Nah, T per delta T itu bilangan bulat. Kalau tadi misalnya contohnya di atas sampai 3 ini. Berarti hasilnya delta X kuadrat kali, ini bilangan bulat, T per delta T. Sehingga kita memiliki proses XT yang memiliki min 0, ya minnya 0, dan variansinya delta X kuadrat dikali dengan T per delta T. Ya. Nah, lalu penjelasan berikutnya, nih, we shall now let, nah sekarang kita akan ambil delta X dan juga delta T menuju 0. Ya. Delta X maupun delta T menuju 0. Jadi melangkah ke kanan maupun ke kiri itu jarak yang ditempuh atau jaraknya sangat-sangat kecil karena menuju 0. Kalau delta T menuju 0, maka nanti T per delta T sepertinya bisa menuju tak hingga, tapi di sini kita mengambil limitnya dengan ada suatu ketentuan nanti. Akan tetapi kalau kita ambil delta X dan delta XT menuju 0, akan tetapi kita harus kerjakan in a way dengan suatu cara sedemikian hingga limitnya ada. Ya. Jadi misalnya kalau kita mengambil delta X-nya sama dengan delta T, maka nanti ini menjadi apa namanya, ya T per delta T, nanti kan kalau yang persamanya delta X-nya diganti delta T, kan menjadi kalau sama, yang atas ada kuadrat, yang bawah ada delta T, ini bisa dicoret. Ya. Jadi misalnya jika kita ambil delta X sama delta T dan kita ambil delta T menuju 0, maka kita akan mendapatkan, ya, baik, kita akan mendapatkan bahwa ekspektasi XT-nya ya 0 dan variansi XT-nya juga akan menuju 0. Ya. Tapi kalau kita ambil delta X-nya
sama dengan sigma kali delta T, ya, dengan sigma suatu bilangan, maka ya ada limitnya nanti, kita lihat. Nanti jika kita ambil delta X-nya sama dengan sigma akar delta T, di mana sigma positif, maka nanti variansi X, variansi XT akan menjadi sigma akar delta T kuadrat kali T per delta T sama dengan sigma kuadrat delta T kali T per delta T Nah, sekarang saya berikan ilustrasi saja. Kalau T-nya misalnya sama dengan 1, ya. T-nya 1. Lalu delta, misalnya T-nya jangan 1 lah. T-nya saya ambil 3 misalnya. Delta T-nya saya ambil misalnya setengah. Ya. Maka nilai T per delta T sama dengan 1 dibagi setengah, 3 dibagi setengah, sama dengan 6. Ya. T per delta T 6. Atau gini, mungkin yang agak besar aja contohnya. Kalau T-nya 11, delta T-nya 2, T per delta T adalah 11 per 2, sama dengan 5,5. Nah, kalau T per delta T kalau T per delta T itu hasilnya sama dengan bilangan bulat yang terbesar atau lebih kecil dari 5,5 sama 5 gitu. Jadi antara 5,5 dan 5 ini ya memang berbeda. Tapi nanti kalau delta T-nya menuju 0, maka kalau di sini kalau delta T-nya 2, yang tidak pakai tanda kurung siku, hasilnya 5,5. Yang pakai kurung siku, hasilnya 5. Jaraknya agak jauh setengah. Tapi nanti kalau delta T-nya diambil 1 misalnya, ya, kalau delta T-nya diambil 1, yang atas yang tanpa kurung ya hasilnya 11 bagi 1 11, kemudian yang dalam kurung juga 11 juga sama gitu. Nanti kalau delta T-nya menuju 0, tetap saja kalaupun ada bedanya akan sangat kecil. Itu alasan sehingga kenapa sebenarnya ini bisa kurang lebih nilainya setara dengan sigma kuadrat kali delta T per T per delta T. Ya, jadi
saya pakai tanda sebanding karena memang hasilnya akan atau hampir sama, dan ini bisa dicoret. Sehingga nanti kalau delta T-nya menuju 0, ya, variansi XT limit delta T menuju 0 dari variansi XT itu menjadi limit delta T menuju 0 dari sigma kuadrat T. Sigma kuadrat T-nya itu konstan, nggak ada delta T-nya, sigma kuadrat T. Jadi kita peroleh ini. Variansi XT-nya akan menuju sigma kuadrat T. Ya, itu apa namanya, fakta-fakta pendahuluan. Jadi tadi kalau kita kan rumusnya ekspektasi XT dan variansi XT seperti itu. Kalau kita ambil delta X-nya sama dengan delta T, diambil delta T menuju 0, hasilnya 0. Tapi kalau delta X-nya kita ambil sigma akar delta T, ternyata variansi XT akan menuju sigma kuadrat kali T. Ya, Anda bisa saja misalnya mengambil delta X-nya sigma kali misalnya akar pangkat 3 dari delta T, nanti hasilnya apa, itu mungkin akan ada hasilnya. Tapi ini adalah pilihan yang bagus karena variansinya nanti menuju suatu nilai sigma kuadrat T. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya, ya. We now list beberapa sifat intuitif dari proses limit ini untuk mendapatkan atau yang diperoleh dengan mengambil delta X-nya dengan sigma kali akar delta T, dan kemudian mengambil delta T menuju 0. Nah, dari persamaan 10 dan juga teorema limit pusat, ya, teorema limit pusat, kan ini jumlahan, X1, ya, X1 tambah X2 sampai Xn plus T ini kan jumlahan dari variabel acak. Ya. Kalau nanti dibagi dengan banyaknya suku, lalu maka kita bisa menggunakan teorema limit pusat. Saya ingatkan di mana. Jadi teorema limit pusat itu kalau Anda punya barisan X1, X2, dan seterusnya yang IID dengan min mu dan variansi sigma kuadrat, maka nanti Xn bar min mu per sigma per akar n itu akan mendekati distribusi normal standar. Ya. Atau secara ekivalen Sn jumlahan I1 sampai N XI dikurangi N kali mu per sigma akar N itu juga akan konvergen ke distribusi normal standar.
yang akibatnya sum I1 sampai N dari XI itu akan mendekati, ya, akan mendekati distribusi normal dengan min N mu dan variansi sigma kuadrat N, ya. Nah, lalu yang kita miliki tadi adalah sigma I dari 1 sampai T per delta T, ya, XI. Yang ini akan mendekati normal, mu-nya 0, N kali mu-nya 0 tadi. Kalau ini sigma kuadrat T, ya. Karena variansi XI tadi delta X kali T, ya. Jadi kalau kita ambil delta X-nya ini, ya, sigma kali delta T. Jadi kita akan, kalau kita gunakan teorema limit pusat, Anda bisa nanti cek kembali, XT itu akan mendekati distribusi normal, min-nya 0, variansinya sigma kuadrat T. Kemudian sebagai tambahan lagi, karena perubahan nilai pada random walk itu tidak overlapping, dalam waktu yang tidak overlapping independen, artinya ya kalau pergerakan di sini dan di sini yang pergerakan pada interval ini dan ini tidak berpengaruh kalau intervalnya tidak saling asing, karena XI-nya tadi ini kan dipengaruhi oleh variabel acak XI yang saling independen, maka pergerakan pada interval yang tidak saling asing itu juga saling independen. Sehingga XT ini nanti merupakan suatu proses yang memiliki sifat independent increment, ya. Artinya kalau kita nanti partisi waktu kita mempartisi waktu, misalnya ini ada T1, T2, T3, ya. Nah, ini 0, ya. Kalau T2, XT2 min T1 kan berarti pada interval ini. Kalau XT1 berarti ini sebetulnya sama XT1 dikurangi XT0 ini. Ini yang sini. Intervalnya saling asing. Maka variabel-variabel ini merupakan interval dari XTN dikurangi XTN min 1 dan seterusnya. Itu merupakan variabel-variabel acak yang saling independen karena memiliki sifat independent increment. Akhirnya karena distribusi tadi perubahan posisi dari variabel dari random walk tergantung hanya pada panjang dari interval, maka XT juga memiliki sifat stationary increment. Jadi distribusi dari XTS min XT itu hanya tidak tergantung pada T, tapi hanya tergantung pada panjang intervalnya. Nah, ini pengamatan atau analisis
yang kualitatif, yang intuitif, yang kita bisa lihat dari tadi proses dari random walk yang kemudian kita modifikasi, di mana waktu atau step melangkah ke kanan dan ke kirinya sebesar delta X, dan kemudian delta X-nya kita ambil sama dengan sigma kali akar delta T. Nah, ini kemudian membawa kepada satu pengertian, ya, sampai pada pengertian kita utamanya adalah tentang pengertian dari random walk, dari Brownian motion. Definisi 10.1, sebuah proses stokastik XT dinamakan gerak Brown jika memiliki 3 sifat. Pada waktu 0 berada di posisi 0, XT-nya memiliki sifat stationary dan independent increment, sama seperti proses Poisson. Nah, yang berbeda, yang ketiga ini, pada setiap waktu T, ya, ini adalah XT. XT-nya ini berdistribusi normal, ya. XT ini distribusinya normal, min-nya 0, variansinya sigma kuadrat T. Ya. Itu pengertian dari Brownian motion, gerak Brown. Gerak Brown disebut juga Wiener process, ya, merupakan sebuah proses stokastik yang paling berguna, salah satu proses stokastik yang sangat bermanfaat dalam teori probabilitas terapan, pertama dipelajari oleh it originate in physics, ya awalnya dalam bidang fisika, dideskripsikan sebagai gerak Brown, ya, yang menemukan Robert Brown, ahli botani, ya, yang menyelidiki pergerakan partikel, ya, kecil dalam zat atau di gas, dan kemudian gerak ini setelah tadi dianalisis secara statistik banyak digunakan untuk menganalisa harga saham dan juga dalam fisika mekanika kuantum, ya. Jadi satu proses yang sangat-sangat penting, saya kira. Gerak Brown pertama kali dijelaskan oleh Einstein, analisisnya secara lebih matematis pada tahun 1905, yang menunjukkan bahwa gerak Brown dapat menjelaskan, ya, dengan asumsi tertentu, ya, apa ini, dapat bergerak secara kontinu, ya, di satu media. Namun definisi yang lebih matematis, ya, dari proses ini diberikan pertama kali oleh Wiener, makanya tadi disebut sebagai Wiener process pada tahun 1918. Ya, ilmu berkembang seperti itu, dari sesuatu yang sifatnya pengamatan dalam fenomena alam atau fisik, diabstraksi, dimodelkan secara matematis, ya, yang tadinya si Robert Brown ini hanya mengamati pada pergerakan partikel pada zat cair atau gas, kemudian dengan menggunakan analisis statistik matematik bisa diformulasikan menjadi bentuk persamaan matematik, proses stokastik yang dikenal sebagai Brownian motion atau Wiener
proses. Kalau sigmanya 1, gerak Brown dinamakan standar Brownian motion ya. Kalau di dalam distribusi normal, kalau variansinya 1 kita sebut sebagai standar normal ya. Ini agak ada kemiripan. Nah, kalau kita punya sembarang gerak Brown XT, maka kalau kemudian XT itu kita bagi dengan sigma, menjadi kita notasikan dengan BT, maka BT-nya akan menjadi standar Brownian motion. Sama kalau kita punya distribusi normal X mu, X min mu sigma kuadrat variansinya, maka kalau kita buat Z sama dengan X min mu per sigma, itu akan menjadi normal standar. Kemudian berikutnya, interpretasi dari gerak Brown sebagai limit dari random walk yang ada di persamaan 10, ya, memberikan saran kepada kita bahwa XT merupakan fungsi kontinu. Ya, walaupun di sini tidak dijelaskan, ini menggunakan matematik yang tingkat tinggi, kita tidak dijelaskan di sini. XT ini nanti kontinu, ya. Kalau random walk itu gerakannya sesungguhnya diskrit ya, dari waktu 1 ke 2 ke 3 ke 1 lagi atau kedua lagi ke 1 lagi bolak-balik itu waktunya diskrit. Tapi kalau delta X-nya tadi kita ambil menuju 0, gerakannya ke kanan dan ke kirinya menjadi sesuatu yang sangat kecil, maka XT akan menjadi satu fungsi yang kontinu. Nah, di sini ada penjelasan which turn out to be true, artinya bisa dibuktikan. Wah, ini di sini ada buktinya. Untuk membuktikannya, kita harus tunjukkan bahwa dengan probabilitas 1, kalau kontinu, ini kan definisi arti kontinu ini dalam matematik. Limit XT plus H dikurangi XT akan 0 untuk hanya menuju 0. Jadi XT plus H dan XT itu nanti kalau hanya sangat-sangat kecil nilainya akan sama. Ya. Oh, ini apa namanya? Di sini nih rupanya kalimat berikutnya. Meskipun bukti yang sangat teliti dari pernyataan tersebut beyond the scope of this text, artinya tidak dibahas di teks ini karena materinya sulit. Namun argumen yang dapat dilakukan itu atau diberikan adalah dengan mencatat bahwa variabel ini XT plus H dikurangi XT itu memiliki min 0 dan variansi H. Ya. Dan kalau variansinya kalau hanya menuju 0 berarti sebentar. XT min XT di sini tidak ditunjukkan ya. Oh gini, maksud saya gini. Kalau kita punya gerak Brown pada interval 0 sampai T,
maka XT itu berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi sigma kuadrat T. Ya. Nah, kalau sebut saja ini TI lah. Nah, kemudian kalau ini TI plus 1 atau enggak usah TI. TI. Kalau ini sepanjang H, maka koordinat ini menjadi T plus H. Nah, setelah waktu T, karena punya sifat independent increment, maka gerakan di sini independen lagi gitu. Sehingga pada waktu T sampai T plus H, ini nanti akan berdistribusi normal dengan minnya tetap 0 dan variansinya sigma kuadrat dari T plus H min H. Karena panjang interval ini sepanjang H. Terus saya langsung tulis saja H. Jadi, itu penjelasannya kurang lebih secara intuitif. And so sehingga would seem to converge to a random variable with mean 0 and variant 0. Ya, jadi xt min xh xt plus h min xt nanti akan menuju konvergen ke suatu variabel yang memiliki min 0 dan variansi juga 0. Ya. Ya, sehingga yakni it is reasonable that xt plus h min xt, ya minnya 0. Ekspektasi dari xt plus h min xt, bahkan variansinya juga dari 0, maka ini menjadi konstan dan sama dengan 0, artinya xt plus h sama dengan xt. Kalau variansinya 0 itu konstan. Minnya 0, berarti ini konstan. Minnya 0. Artinya ya sama gitu. Jadi ini sama. xt plus h dikurangi xt, ini nanti akan sama dengan 0. Yang itu kontinu ya, tapi ini bukan bukti matematis ya, ini bukti intuitif ya, karena bukti yang rinci beyond the scope of this text itu menjadi sangat-sangat sulit. Perlu pengetahuan analisis yang tinggi. Nah, kemudian ada sifat yang menarik lagi. Meskipun xt dengan probabilitas 1 itu kontinu, tetapi fungsi ini tidak terdiferensial dimanapun, tidak punya turunan. Kita biasanya kalau punya fungsi kontinu ya ada turunannya. Tapi untuk gerak Brown, ini merupakan satu fungsi
kontinu tapi tidak punya turunan dimanapun. Ya. Tidak punya turunan dimanapun. Nah, untuk melihat tidak memiliki turunan dimanapun. Abi juga punya tes. Sebentar ya, maaf ada anak kecil. Gak mau. Sebentar. Mau. Bu. Mau. Bu. Oke, maaf ya. Saya lanjutkan. Ya, tadi mengapa tidak punya turunan? Di sini kalau mau mencari turunan kan nanti kita mengambil limit H menuju 0 dari ini ya. XT plus H dibagi XT per H itu kalau kita cari H-nya menuju 0 itu adalah limit, itu adalah turunan dari XT. Anda cek di mata kuliah kalkulus definisi turunan ya. Nah, ini karena tadi XT plus H min XT minnya 0, kalau dibagi H minnya juga tetap 0, tapi variansinya berubah menjadi 1/H ya. Saya kira mudah karena tadi variansi XT plus H dibagi XT kan variansinya H. Berarti kalau ini dibagi ya, jadi variansi dari XT plus H min XT per H akan sama dengan 1/H kuadrat. Variansi yang ini XT plus H sama dengan 1/H kuadrat kali H sama dengan 1/H. Dan ini juga akan, karena variansi dari ini menuju tak hingga, 1/H ini kan menuju tak hingga, maka ya nggak ada turunannya, tidak konvergen, maka tidak punya turunan. Nah, berikutnya sifat lain, karena XT berdistribusi normal minnya 0 dan variansinya T, bentar, XT itu tadi dalam XT variansinya sigma kuadrat T. Ini kalau kasusnya kalau jika sigma kuadratnya 1 ya. Ini untuk kasus kalau sigma kuadrat sama dengan 1. Karena XT normal min 0 dan variansinya seharusnya sigma kuadrat T, tapi sigma kuadratnya 1, maka ya Anda tahu kalau minnya 0 variansinya T kan pasti PDF-nya seperti ini, statmat 1/2 pi T min X kuadrat per 2T. Ya. Jadi XT normal ya.
Jadi ini masih tadi kasus-kasus ini untuk standar Brownian motion ya, untuk standar Brownian motion. Brownian motion. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menentukan ada pengamatan-pengamatan pada beberapa titik waktu, ada pada waktu T1, pada waktu T2, sampai waktu Tn, dengan T-nya berurutan, tentu nanti XT1 ada distribusinya, XT2 ada distribusinya, maka kita bisa nanti menentukan join PDF dari XT1 sampai XTN. Kalau kita punya realisasi seperti ini waktu T1, T2, T3, sampai Tn, maka ini ya ini adalah XT1, ini adalah XT2, ini adalah XT3, ini adalah XTN. XT1 sama dengan X1, XT2 sama dengan X2. Jadi sama dengan X1, sama dengan X2, lalu ini X3, dan seterusnya. Sampai yang ke N, ya X1, X2, sampai XN ini nggak harus berurutan. Ya. Berarti kalau seperti ini gambarnya, maka XT1 adalah X1, XT2 min XT1 adalah ya X2 min X1, nanti sampai yang XTN per XTN min 1 adalah ini. Cuman karena tadi punya sifat independent increment, maka ini semuanya saling independen. Kemudian dengan menggunakan sifat stationary increment, semuanya ini distribusi normal, minnya 0 variansinya ini, T min TK min DK min 1, sehingga join PDF-nya tinggal mengalihkan aja, karena independen, ya karena independen, tidak identik ya, karena distribusinya beda-beda, tapi tinggal dikali-kalikan saja. Ya ini kalau dituliskan, join PDF-nya seperti itu. Nah, karena kita tahu join PDF-nya, ya kita bisa membahas atau menghitung apa saja yang kita inginkan ya. Karena kalau distribusinya diketahui kan boleh dibilang seluruh informasinya sudah termuat di dalam distribusi tersebut. Misalnya kalau kita ingin mengetahui conditional density, conditional dari distribusi dari XS, kalau XT sama dengan B, di mana XT-nya, SX-nya kurang dari T, ini S, ini T. Ya. Kalau diketahui ya pada waktu T, XT sama dengan B, jadi ini adalah B. Lalu ini XS. Nah, kalau kita ingin tahu probabilitas atau conditional distribution dari ini adalah F. Ya, CDF dari XS, distribusi dari X. Kalau diketahui, kalau XT sama dengan B, lalu artinya pada waktu T kita tahu, nah waktu S ini kan acak. Nah, kita bisa tahu conditional distribusinya seperti ini. Bisa dihitung.
Oke, atau saya jelaskan sedikit. Anda kalau punya conditional ekspektasi X diberikan Y, kan Fx, Y dibagi PDF dari Y. Marginal dari Y. Kemudian kalau F dan kalau X dan Y-nya independen, yang atas adalah F XX kali F Y ya, rumusnya secara umum seperti ini. Cuman ini tidak identik betul, maka sesungguhnya yang ini adalah merupakan PDF bersama dari XS dan XT, lalu dibagi PDF dari XT. Ya. Nah, dengan menggunakan sifat independent increment, ini bisa menggunakan sifat independent increment. Yang sampai XS sendiri adalah ini. Ya. Kemudian kalau X-nya sudah diketahui, maka ini waktu S, ini waktu T, maka di sini ada panjang T min S. Ya. Nah, tadi pada XT-nya adalah B, nanti PDF-nya bisa yang ya, saya kira Anda bisa lah apa namanya berargumen. Nah, tadi baik Fs maupun Ft min S itu normal, independen dikalikan hasilnya akan seperti ini. Ya ini tinggal apa mengecek saja, hanya manipulasi matematik, saya nggak jelaskan. Yang intinya kita akan mendapatkan bahwa suatu densitas bersyarat atau conditional probability, conditional density dari XS kalau diberikan XT, kalau dikali XT itu kita bisa mendapatkan PDF bersyaratnya seperti ini. K1, 2, 3-nya adalah konstan. Nah, kalau dari sini bisa diidentifikasi bahwa bentuk itu mengisyaratkan bahwa min-nya itu S per T per B, conditioning apa min dan conditional variannya S per T kali T min S. Nah, satu contoh kita bahas. Nah, contoh 10.1 dalam perlombaan balap sepeda 2 orang, YT menyatakan lama waktu dalam detik yang mana pembalap yang berada di posisi lebih dalam, ya. Jadi kalau bayangkan Anda di velodrome itu lintasannya ada yang lebih dalam, ada lebih luar, yang lebih dalam lebih pendek lingkarannya, kelilingnya. Ya. Racer that started in inside position
berada di depan ketika 10T% dari perlombaan 100T% dari perlombaan telah selesai, dan anggap YT dapat dimodelkan dengan gerak Brown dengan parameter sigma kuadrat. Pertanyaannya, jika pembalap yang di dalam memimpin selama sigma T pada pertengahan perlombaan, berapa probabilitas ia akan menang? Yang kedua, jika pembalap yang berada di luar memenangkan pertandingan dengan selisih waktu sigma, berapa probabilitas ia berada di depan pada pertengahan pertandingan? Penyelesaiannya, YT itu tadi kan menyatakan waktu pembalap yang berada di putaran yang di dalam. Pertanyaan yang pertama, if the inside racer is leading by sigma second at the midpoint of the race, what is the probability that she is the winner? Artinya pada akhir perlombaan, agak susah ini harus menerjemahkan betul kalimatnya ini. Misalkan YT menyatakan waktu dalam detik yang mana pembalap yang start di posisi yang di lingkaran dalam adalah berada di depan ketika 100T% skala 100T% dari perlombaan telah selesai. 100T%, kalau T-nya antara 0,1 berarti ya 100T% itu dari 0% sampai 100% sampai lengkap ya. Nah, lalu Y setengah sama dengan sigma, itu artinya kalau T-nya setengah, pada waktu pertengahan perlombaan, by sigma second at midpoint, leading by sigma second at the midpoint of the race. Jadi Y setengah ini artinya pada tengah perlombaan dia leading dengan waktu sigma. Ya. Kemudian Y1 lebih besar dari 0 itu dia menang.
What is the probability that she is the winner? Determine amount of time, berarti YT itu lebih besar dari 0, kemungkinannya YT itu lebih dari 0 atau YT sama dengan 0. Kalau YT sama dengan 0, ya posisi dia di depan, ya posisi dia di depan, ahead. Kalau posisi di depannya 0, ya nggak menang. Posisi agar dia menang, ya posisi dia di depannya harus positif. Gitu. Oke, jadi untuk yang A seperti ini. Ya, kemudian baris-baris berikutnya sih mudah ini, tinggal dikurangi apa namanya, dengan conditioningnya di sini Y1 lebih dari 0, ini dikurangi pada kedua ruas dengan Y setengah saja, ya. Yang ruas Y1 dikurangi Y setengah, 0-nya juga dikurangi Y setengah kan sigma, berarti min sigma. Ya. Kemudian dengan independent increment syaratnya nggak diperlukan, stationary increment sama dengan Y setengah karena panjang intervalnya setengah. Ya. Kemudian ini kalau dinormalisasi dibagi sigma per akar 2, yang kanan menjadi ini sama dengan probabilitas lebih dari min akar 2, probabilitas ini. Probabilitas lebih dari min akar 2, seperti luas yang diarsir, sama saja probabilitas yang saya arsir. Dan ini adalah P akar 2. Yang B, jika pembalap yang berada di dalam menang dengan margin sigma second, sigma detik, berapa peluang ia berada di depan pada saat pertengahan pertandingan. Ya, pada saat pertandingan dia di depan, berarti posisi dia positif, Y setengahnya positif, selisih waktunya positif, kemudian she can the insider win the race by margin Y1-nya, nah pada waktu Y1, beda waktu antara pembalap 1 dan pembalap 2 adalah sigma, ya, beda waktu pembalap 1 dan 2 sigma, ya. Maka ini merupakan conditioning probability. Ya, kita menggunakan persamaan ini tadi, apa namanya, yang conditioning ini. Menggunakan persamaan 10/4, ya. Ya, nanti hasilnya ini. Oke, mungkin sambil Anda memahami, mungkin tidak ada tugas mengerjakan soal, tapi mungkin pahami ini saja tugasnya. Baca-baca lagi. Artinya diulang-ulang atau dibaca kembali atau didengarkan kembali penjelasan saya. Dan dibaca biar Anda paham bagian yang B ini. Saya kira ada rekamannya, ya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan tambah dengan satu pembahasan tentang mungkin 10 bab 10.2 ini tentang ya beberapa sifat, ya,
dari gerak Brown. Ada hitting time, maksimum variabel, dan tentang persoalan bangkrutnya penjudi yang bisa dianalisis dengan gerak Brown, dan juga ada variasi gerak Brown. Nanti kita lihat saja pertemuan yang akan datang kita bisa sampai mana. Ya, paling banyak tentu sampai ini saja ya. 10.4 kita lewati. Ya, ini bisa cepat nanti bab terakhir apa section itu. Oke, hanya pengenalan saja kalau untuk yang gerak Brown. Ya, oke. Hari ini itu saja. Tidak ada soal. Itu aja lagi dibaca-baca lagi. Ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan? Belum ada, Prof. Oke, kalau nggak ada, itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya.